bait-bait, lirik-lirik, kalimat-kalimat yang berada di dalam Kidung Wahyu Kolosebo juga tidak bisa atau tidak akan pernah jenengan temukan di buku manapun, baik di buku tua ataupun di buku baru. Karena apa? Kalimat-kalimat Kidung Wahyu Kolosebo, lirik-liriknya, kata-katanya murni Saya yang menciptakan selama 9 tahun lamanya. Yang perlu saya sampaikan adalah Kidung Wahyu Kolosebo penggabungan 3 kata. Kidung Wahyu Kolosebo. Jenengan tidak akan pernah menemukan penggabungan 3 kata ini yang menjadi judul daripada lagu tembang sakral Kidung Wahyu Kolosebo ya. Tidak akan pernah menemukan 3 kalimat ini di dalam serat tua manapun. Karena 3 kalimat ini yang menggabungkan dan yang menemukan adalah saya secara pribadi. Ini pertama. Yang keduanya, bait-bait, lirik-lirik, kalimat-kalimat yang berada di dalam Kidung Wahyu Kolosebo juga tidak bisa atau tidak akan pernah jenengan temukan di buku manapun, baik di buku tua ataupun di buku baru. Karena apa? Kalimat-kalimat Kidung Wahyu Kolosebo, lirik-liriknya, kata-katanya murni Saya yang menciptakan selama 9 tahun lamanya. Berisi tentang ajaran tauhid, berisi tentang medar jagat, mengenali rasa diri sendiri, menembah sebagai manusia yang bertugas mengabdi kepada Tuhannya. Seperti itu. Jadi Kidung Wahyu Kolosebo adalah ilmu, di dalam dunia Islam namanya ilmu tasawuf. Nah, referensi saya sebelum saya menggabungkan kalimat ini, saya mempelajari kisah perjalanan Wali Songo. Saya mempelajari ajaran-ajaran Wali Songo. Kemudian saya rasakan, saya jalani, kemudian saya simpulkan dengan sebuah kalimat-kalimat. Jadi maaf, saya bukan plagiat. Kalau plagiat itu kan jiplak, mengambil. Jadi ajaran Wali Songo, sejarah Wali Songo itu saya pelajari, saya amalkan, saya rasakan, kemudian saya tuangkan dalam sebuah tulisan yang kemudian menjadi Kidung Wahyu Kolosebo. Ingat, saya bukan plagiat. Ngaten nggih? Dan perlu digarisbawahi, jangan sekali-kali membenturkan saya dengan Sunan Kalijogo. Saya tidak berani, demi Allah tidak berani saya. Tetapi Kidung Wahyu Kolosebo jika diklaim sebagai karyanya Sunan Kalijogo, maka orang tersebut telah memberitakan suatu berita yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada. Artinya dia telah mengambil nama Sunan Kalijogo, memanfaatkan nama Sunan Kalijogo untuk apa? Memperkuat pemberitaan yang tidak sesuai di masyarakat. Ya saya tuh jenar ngomongi bohong tapi kok ora tegel, wis kadung malah. Itu nggih. Dados panjenengan ingkang mireng kula, jenengan yang mendengarkan saya, terlepas jenengan akan percaya atau tidak, yang pasti jangan pernah membenturkan saya dengan Sunan Kalijogo. Saya tidak berani, ampun saya tidak berani. Tapi jenengan harus tahu juga, orang-orang yang memberikan satu pernyataan bahwa Kidung Wahyu Kolosebo itu adalah ciptaan Sunan Kalijogo, itu salah besar. Itu sama halnya beliau-beliau menggunakan nama Sunan Kalijogo untuk apa? Untuk apa? Memberikan pemberitaan yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Yang paling inti, jika Kidung Wahyu Kolosebo itu adalah penciptanya adalah Sunan Kalijogo, maka saya plagiatisme dong. Saya plagiat ini. Saya bukan seorang plagiat. Ngaten nggih? Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa
Ya begitulah, saya mau ngomong apa lagi. Maaf, saya merokok karena saya perokok, ya, merokok dan ngopi. Saya menciptakan gedung Wayo Kolose itu adalah sebuah bentuk, sebuah wujud kecintaan saya pada seni dan budaya Nusantara. Saya menciptakan gedung Wayo Kolose adalah bentuk keprihatinan saya. Saat ini banyak sekali beredar karya-karya di Nusantara, di Indonesia, di Jawa, yang apabila ini dikonsumsi oleh generasi milenial sangat tidak mendidik. Baik tidak mendidik moralnya, prinsipnya, keyakinan. Saya menciptakan gedung Wayo Kolose adalah bentuk kecintaan saya kepada leluhur saya. Saya menciptakan gedung Wayo Kolose adalah dalam rangka bentuk suatu rintihan kerinduan saya kepada Sang Hyang Wasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang menguasai alam semesta. Saya menciptakan gedung Wayo Kolose dalam rangka apa? Ya, dalam rangka jika karya ini dibawakan itu bisa diterima oleh semua kalangan. Saya menciptakan gedung Wayo Kolose setidaknya menyimak bisa menjadi hiburan bagi kita. Tidak ada niatan sedikit pun saya ingin terkenal. Tidak ada niatan sedikit pun dengan gedung Wayo Kolose kemudian saya pengen jadi artis, enggak. Karena sudah saya katakan, saya menolak berbagai kontrak untuk manggung live di gedung Wayo Kolose. Kenapa demikian? Yang pertama, saya tidak berani karena gedung itu teramat sakral buat saya. Gedung itu sangat sakral buat saya, tidak berani buat mainan secara pribadi. Yang keduanya, saya bersedia manggung live gedung Wayo Kolose kalau mendapatkan titah dari guru spiritual saya dan orang tua saya. Selebihnya saya. Yang ketiga adalah sebagai pembuktian bahwa saya menciptakan gedung Wayo Kolose bukan untuk kepentingan popularitas ataupun makhluk. Terus panjenengan yang mendengarkan saya, semoga paham dengan penjelasan saya. Ya, setidaknya jenengan cukup tahu dan bisa menyampaikan, memberikan penjelasan kepada mereka yang memberikan satu keterangan yang salah. Begitu saja yang saya sampaikan. Ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat, pencerahan, dan semoga menjadikan sebab orang-orang yang mengadakan pemberitaan, membuat satu pemberitaan ini tadi sadar bahwa beliau telah melakukan satu kesalahan, beliau telah salah mengartikan, dan beliau telah maaf sekali menyebarkan berita hoax. Saya tidak merasa dizalimi, saya tidak merasa dimusuhi, saya tidak merasa dihargai karena memang saya tidak butuh penghargaan. Hanya saja panjenengan yang memberitakan gedung Wayo Kolose sebagai yang penciptanya bukan saya, itu adalah sebuah berita hoax, adalah pembohongan yang pangapunten. Justru itu akan menempuh dosa panjenengan semakin bisa. Ingat, manusia itu tidak akan hidup selamanya. Ada masanya manusia nanti itu akan mati. Kalau hoax yang sebarkan, jangan bertanggung jawab secara penuh pada siapa? Orang-orang yang jenengan bohongi dan kepada Tuhan yang menguasai alam semesta. Ingat hal itu. Di dunia mungkin jenengan dipercaya oleh, tapi di hadapan Tuhan tidak ada sedikit pun kebohongan yang bisa ditutupi. Terus mungkin panjenengan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jenengan bisa
panjenengan bisa sadar, oh ini salah, lalu menyadari kesalahan tersebut, lalu merevisi apa yang telah jenengan sampaikan. Saya tidak akan memungut biaya, tidak akan meminta upah, tidak akan meminta jatah. Minimal ya kita bisa meredam satu persesi perdebatan tentang kontroversi pencipta kehidupan. Teman-teman Jenderal Indra Kalaseba, panjenengan harus belajar dari kisah ini. Jangan mudah memberitakan, menyebarkan suatu berita yang tidak sesuai dengan fakta. Terutama serahkan segala sesuatu kepada Allah. Jika jenengan bukan ahlinya, maka diam. Selamat malam. Jika saya ada salah mohon dimaafkan ya. Cici wadah ojo pecah.